tahu sejarah dari Yakult? Ayo dengar penjelasannya. Pada awalnya tahun 1930, Dr. Minoru Shirota berhasil mengkulturkan Lactobacillus casei shirota strain yang selanjutnya terus dikembangkan hingga akhirnya pada tahun 1935 ditemukannya produk minuman probiotik yang disebut Yakult. Yakult mulai dipasarkan di berbagai negara pada tahun 1964, mulai dari Taiwan, Australia, dan negara di Asia lainnya. Nah, produk Yakult terus dikembangkan oleh tenaga ahli mikrobiologi dengan didirikannya Yakult Center Institute for Microbiological Research pada tahun 1967. Nah, pada tahun 1968 dibuatlah sebuah inovasi bentuk botol Yakult seperti boneka Kokeshi yang diharapkan membawa keberuntungan. Hingga akhirnya pada tahun 1991 Yakult mulai dipasarkan di Indonesia dengan didirikannya PT Yakult Indonesia Persada. Adapun visi misi dari PT Yakult Indonesia Persada, visinya membentuk keluarga yang bahagia dan suatu masyarakat yang sehat di dalam negeri dan di seluruh dunia. Untuk misinya menjelaskan nilai ilmiah Yakult kepada lebih banyak orang setiap hari dan mengirimkan lebih banyak Yakult setiap harinya. Para pekerja dari pabrik Yakult memegang falsafah yang disebut Shirotaisme, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati, dan usus yang sehat adalah kunci umur panjang. Selanjutnya, ada pun tagline dari produk minuman Yakult, yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, yang banyak ditayangkan di dalam berbagai platform iklan. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana proses dari pembuatan produk minuman Yakult. Yang pertama, proses pembibitan, di mana bakteri Lactobacillus casei shirota strain dikembangkan untuk digunakan dalam produk minuman Yakult. Tahap selanjutnya, proses fermentasi, di mana susu disterilkan dan difermentasi hingga memenuhi standar mutu. Dan tahap ketiga yaitu pembuatan botol, di mana botol-botol dari bahan polistiren diproduksi sendiri oleh PT Yakult dengan menggunakan mesin molding hingga terbentuk botol Yakult yang berada di pasaran sekarang. PT Yakult Indonesia Persada ini mengemas Yakult dengan dua varian, yaitu ada yang single pack dan juga ada yang double pack. Dimana kalau single pack ini 1 PSS itu berisi 5 botol dan Yakult double pack ini itu berisi 10 botol. Adapun terdapat dua sistem pendistribusian Yakult, yaitu ada Yakult Lady, di mana Yakult Lady ini adalah para ibu-ibu yang mengirimkan Yakult ke rumah-rumah warga. Dan sistem pendistribusian yang kedua yaitu ada direct sales yang menjamin ketersediaan Yakult di supermarket, minimarket, toko, kantin, dan gerai lainnya. Nah, direct sales ini melayani pendistribusian ke tempat penjualan Yakult dalam skala besar, bukan yang ecer. Nah, selanjutnya ada produk Yakult, di mana Yakult ini memiliki kandungan yaitu ada berupa sukrosa, susu bubuk krim, glukosa, berisa Yakult. Dan terdapat pula bakteri yang terkenal di dalam Yakult, yaitu adalah bakteri Lactobacillus casei. Nah, jenis Yakult itu ada dua. Yang pertama ada Yakult original. Nah, Yakult original ini memiliki kandungan gula sebanyak 10 gram dengan kalori 50 kalori. Nah, yang kedua yaitu ada Yakult Light. Yakult Light ini kandungan gulanya itu ada 3 gram dengan kalori sebesar 25 kalori. Pada Yakult Light terdapat juga kandungan vitamin D dan E. Namun pada Yakult original itu belum ada kandungan vitamin D dan E. Selanjutnya terdapat penyimpanan dan masa kadaluarsa dari Yakult. Nah, penyimpanan Yakult itu disimpan di dalam lemari pendingin pada suhu 0-10 derajat Celcius yang dihindari sinar matahari langsung. Pada botol Yakult itu terdapat bakteri Lactobacillus casei. Jika disimpan di dalam lemari pendingin, bakteri akan beristirahat. Namun jika disimpan di luar kulkas, bakteri Lactobacillus casei menjadi aktif di dalam botol dan menghasilkan asam laktat sehingga membuat rasa Yakult menjadi lebih asam. Nah, untuk masa kadaluarsanya sendiri, masa kadaluarsa Yakult itu hanya disimpan selama 40 hari karena Yakult dibuat dengan tanpa bahan pengawet dan juga pewarna.
Jadi pada hari Rabu, tepatnya tanggal 8 Maret 2023, kami berkesempatan untuk pergi ke kunjungan industri yang kedua, yakni di PT Bio Farma yang ada di Bandung. Itu kita mengunjungi pabrik vaksin terbesar di Asia Tenggara, yaitu Bio Farma. Nah, Bio Farma itu sendiri adalah badan usaha milik negara Indonesia yang memproduksi dan memfasilitasi vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu, Bio Farma juga memproduksi vaksin yang akan disebarluaskan ke negara-negara, ke lebih 180 negara di dunia. Nah, termasuk negara-negara Islam dan juga WHO. Suatu kesempatan yang bagus bagi kami karena di kunjungan industri yang kedua ini itu merupakan industri yang berkaitan dengan bidang farmasi dibandingkan dengan industri yang sebelumnya, yaitu Yakult. Jadi Bio Farma sendiri ini adalah perusahaan yang dia bergerak di bidang produksi obat-obatan, terutama yang mereka banggakan yaitu adalah produksi vaksin mereka. Setelah tiba di Bio Farma, kami disambut baik oleh pihak Bio Farma, di mana kami langsung diarahkan untuk memasuki ruangan yang telah disediakan untuk pemaparan materi. Nah, pemaparan materi itu berlangsung selama 1 jam, di mana mereka membahas mengenai sejarah dari berdirinya Bio Farma, lalu apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh Bio Farma, apa saja keunggulan dari Bio Farma tersebut, apa saja vaksin-vaksin corona tersebut, dan dari mana mereka mendapatkan vaksin tersebut. Kemudian mereka juga menjelaskan mengenai capaian-capaian yang mereka lakukan, kerjasama yang mereka lakukan baik dari global maupun capaian mereka terhadap kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka kemudian menjelaskan seperti itu. Nah, jadi Bio Farma sendiri ini dia menjadi holding BUMN farmasi, di mana dia memegang kendali atas perusahaan yang ada di bawahnya, yaitu Indofarma dan Kimia Farma. Di mana Kimia Farma sendiri dia mencakup perusahaan yang di bidang chemical, kemudian sama layanan kesehatan. Sementara kalau misalnya Indofarma itu adalah perusahaan yang mencakup bidang herbal dan alat kesehatan. Jadi Bio Farma ini dia memegang 2 perusahaan di bawahnya dan menjadi pemegang saham utama Indofarma dan Kimia Farma. Nah, sebenarnya kunjungan ini itu setelah sesi tanya jawab itu dilanjutkan dengan mahasiswa itu mengelilingi area tempat vaksin itu diproduksi, di mana area tersebut sebenarnya belum boleh kita mengunjunginya karena masih dalam masa pandemi. Jadi itu adalah salah satu hal yang sangat disayangkan bagi kami ketika kami berkunjung di sana. Jadi kami hanya bisa melihat video dokumenter yang mereka tampilkan mengenai proses-proses produksi vaksin gitu. Jadi satu hal yang patut kami syukuri adalah kami tetap bisa mengetahui bagaimana proses dari produksi obat-obatan maupun vaksin yang mereka punya gitu. Kunjungan industri Lafi AB. Sejarah singkatnya, itu Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat atau yang disingkat sebagai LAFI Puskesat ini merupakan suatu lembaga angkatan darat yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1818 di Jakarta. Lembaga ini sendiri berfungsi sebagai tempat pemeriksaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh tentara Belanda. Pada tanggal 1 Juni 1950, lembaga ini diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada Laboratorium Kimia Angkatan Darat yang kemudian berkembang menjadi Laboratorium Kimia Angkatan Darat yang disingkat sebagai LKAD. Kemudian yang kedua ada Depot Obat Tentara Pusat yang disingkat sebagai DOTP yang berkembang menjadi Depot Obat Angkatan Darat yang disingkat sebagai DOAD. Nah, pada tanggal 8 Juni 1960 LKAD dan DOAD ini disatukan menjadi Lembaga Farmasi Angkatan Darat atau LAFI AD.
Kemudian pada tahun 2000, Lavi Puskeset ini memperoleh sertifikat CPOB untuk 4 sertifikat sediaan beta-laktam. Pada tahun 2001, Lavi Puskeset ini memperoleh 1 sertifikat, yaitu sediaan injeksi steril, beta-laktam, dan turunannya. Pada tahun 2006, memperoleh 5 sertifikat CPOB, produk non beta-laktam. Dan pada tanggal 5 September 2007, Lavi Puskeset ini memperoleh izin industri farmasi. Kemudian ada fungsi dari Puskesat. Fungsi dari Puskesat atau Lavi Puskesat sendiri ini merupakan suatu badan pelaksana Puskesat yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Kesehatan Angkatan Darat. Tugas pokok dari Lavi Puskesat sendiri ini ada beberapa. Yang pertama, dapat membantu Puskesat dalam menyelenggarakan pembinaan. Yang kedua, dapat melaksanakan produksi penelitian, dan yang ketiga adalah melaksanakan pengembangan obat dalam rangka mendukung tugas pokok Puskesat. Nah, terdapat hasil kunjungan industri yang telah kami lakukan di Lavi AD Bandung. Ini terdapat 3 ruangan, terdapat 3 produksi itu adalah non-beta-laktam, QC atau quality control, dan sistem penunjang. Untuk non-beta-laktam sendiri ini ada ruangan produksi dan ruangan pembagian ruangan. Ruang produksi ini terdapat beberapa, yaitu ada ruangan produksi untuk sediaan tablet, kapsul, kaplet, dan sediaan cair. Untuk pembagian ruangan sendiri ini terdapat beberapa ruangan juga. Ada ruangan timbang, ruangan staging, ruangan pencampuran, pencetakan, penyautan, ruang granulasi, serta ruang pencucian. Kemudian yang kedua adalah quality control atau disingkat dengan QC. Ini merupakan suatu pengawasan mutu untuk pemeriksaan rutin di pabrik yang meliputi kualitas bahan baku dan spesifikasi yang ditentukan agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Di mana di bagian pemeriksaan ini terdapat pemeriksaan bahan baku, bahan pengemas, tengah jadi, pemeriksaan organoleptis, kadar, disolusi, keseragaman bobot, keseragaman kandungan, kekerasan, waktu hancur, pH, kadar air, kekentalan suspensi, emulsi sirup, partikulat, dan kejernihan. Sementara untuk pemeriksaan stabilitasnya sendiri ada pemeriksaan secara kimia, fisika, dan biologi. Lalu dilakukan pada sistem bagian sistem penunjang. Sistem penunjang sendiri merupakan suatu instansi yang memenuhi seluruh kebutuhan produksi. Sistem penunjang berjalan selama 24 jam, meskipun tidak ada produksi sama sekali. Nah, dalam sistem penunjang ini terdapat 2 bagian, di mana ada kelompok energi dan kelompok sistem. Untuk kelompok energi sendiri ada air, uap, udara bertekanan, dan listrik. Untuk air sendiri itu tujuannya adalah untuk menghilangkan cemaran. Sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, ada beberapa kualifikasi air, yaitu ada grade 1 atau raw water, dimana itu untuk pemadam kebakaran, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kemudian ada grade 2 atau pure water, itu untuk pencuci pakaian, alat yang steril, untuk pembersihan ruangan, cuci tangan, kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian ada grade 3 atau purified water, itu untuk cuci air, kontainer, produksi sirup, tablet, packing, dan lain-lain. Dan yang keempat ada grade 4 atau water purification, itu untuk cuci air, kontainer steril, cuci vial atau ampul, produksi steril, dan laboratorium. Kemudian ada uap sendiri itu digunakan untuk mengeringkan granul dengan oven maupun dengan fluid baby reel, maupun untuk memasak air, serta digunakan dalam proses sterilisasi menggunakan autoclave. Kemudian ada udara bertekanan, ini menggunakan alat kompresor dengan nama alat itu pressure whisk yang bekerja secara otomatis, mana alat tersebut dilengkapi dengan air dryer, mainline filter, mist kevelator, dan micro mist kevelator. Alat ini digunakan untuk menyemprotkan cairan baik pada proses granulasi tablet maupun pada proses penyalutan. Kemudian listrik ini berasal dari PLN dengan daya sebesar dari 1000 kW, generator sebagai cadangan. Kemudian untuk kelompok sistem sendiri itu terdapat pengolahan air limbah dan sistem tata udara HPAC. Untuk instalasi pengolahan air limbah ini terbagi menjadi non beta-laktam dan beta-laktam. Untuk proses non beta-laktam ada pengolahan limbah padat yang dilakukan dengan menggunakan ductulator, di mana limbah atau debu itu disedot dari ruang produksi dengan
blower, kemudian dikumpulkan dalam kantong penampung pada produksi. Kemudian ada HVAC atau heating, ventilation, dan air conditioning, dimana pada HVAC sendiri merupakan suatu sistem pengaturan udara yang berfungsi mengkondisikan udara dalam udara produksi yang dilengkapi dengan sarana pengaturan suhu dan kelembaban. Tujuan pada HVAC sendiri itu untuk menyediakan aliran udara kering dan dingin yang tepat untuk tiap-tiap ruangan produksi.